Shalom, di sini kami akan menjelaskan dasar semantik. Namun terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reza Lopasinaga dengan NPM 21110028, Rina Silvia Panjaitan 21110033, Helperia Sihombing 21110007. Adapun yang akan kita bahas dalam konsep dasar semantik yaitu A. Konsep dan hakikat semantik, B. Pembeda semantik dengan ilmu lain, C. Objek kajian semantik. Langsung saja kita masuk ke konsep dan hakikat semantik. Semantik menurut para ahli. Semantik berarti teori atau teori arti. Dalam bahasa Inggris juga bisa disebut dengan semantics. Tempatnya, semantik yang dalam bahasa Indonesia dipadankan dengan kata semantik sebagai nominah dan semantis sebagai adjektiva. Itu menurut Verhaar 1983 halaman 124. Adapun pengertian semantik secara umum adalah bidang studi linguistik yang mempelajari makna atau arti bahasa. Oleh karena itu, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa, fonologi, gramatikal, dan semantik. Adapun sejarah semantik, Aristoteles sebagai pemikir Yunani yang hidup pada masa 384 sampai 322 sebelum Masehi adalah pemikir pertama yang menggunakan istilah makna lewat batasan pengertian kata yang menurut Aristoteles adalah satuan terkecil yang mengandung makna. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembeda semantik dengan ilmu lain, yaitu adapun pembeda semantik dengan semiotik. Semantik adalah studi tentang makna kata dan frasa dalam bahasa, sedangkan semiotik itu adalah studi tentang tanda dan simbol dalam komunikasi. Adapun contoh perbedaan antara semantik dan semiotik seperti video berikut ini. Baiklah, di sini kan pertama sekali akan membuat perbedaan dari semantik dengan semiotik yang dari kata kucing. Itu kucing kamu ya? Iya Hel, itu kucing saya. Kalau yang berlogo makanan itu? Oh, itu makanan kucing saya Hel. Dalam semantik, kata kucing memiliki makna sebagai hewan berkaki 4 yang biasanya dijadikan sebagai hewan peliharaan. Sedangkan dalam semiotik, gambar kucing yang digunakan sebagai logo sebuah merek makanan kucing merupakan tanda untuk mempresentasikan merek tersebut. Selanjutnya, perbedaan semantik dengan pragmatik. Pragmatik berbeda dengan semantik dalam hal pragmatik mengkaji maksud ujaran dengan satuan analisisnya berupa tindak tutur atau speech. Sedangkan semantik menelaah makna satuan lingual atau kata atau kalimat dengan satuan analisisnya yang berupa arti atau makna. Adapun contoh semantik dengan pragmatik yaitu seperti video berikut ini. Kami akan memberikan contoh perbedaan antara semantik dengan pragmatik. Sebagai contoh, kami ambil dari kata besar. Contohnya sebagai berikut. Wah, tempat sampah ini sangat besar ya. Iya, besar sekali. Selanjutnya, kami akan memberikan contoh perbedaan semantik dengan pragmatik di bagian pragmatiknya. Hel, lihat badanku, sudah sangat besar. Alah, Sirina lebih besar. Dalam semantik, kata besar memiliki makna yang sama dalam setiap konteks, yaitu ukuran yang lebih besar dari yang normal. Sedangkan dalam pragmatik, saat seseorang berkata kamu sangat besar kepada temannya yang sedang merasa tidak percaya diri, makna yang dimaksudkan bukanlah ukuran fisik, melainkan pujian untuk meningkatkan kepercayaan diri temannya. Selanjutnya, objek kajian semantik. Objek kajian semantik itu ada 4. Yang pertama, ada makna kata. Yang kedua, relasi makna. Yang ketiga, makna frasa. Dan yang keempat adalah makna kalimat. Makna kata adalah makna yang objek kajian semantik yang dikarenakan komunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Relasi makna adalah relasi yang diteliti karena hasilnya dapat dijadikan bahan untuk menyusun kata berdasarkan kategori tertentu. Makna frasa adalah makna yang secara leksikal saja atau frasa yang bermakna secara idiomatik atau bisa juga dengan bermakna kedua-duanya. Yang terakhir adalah makna kalimat. Makna kalimat juga dijadikan sebagai objek kajian semantik karena suatu kalimat ditentukan oleh makna setiap kata dan struktur.